Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini kita akan bahas tentang tantangan kepuasan pelanggan di era digital. Kali ini kita kedatangan uh, tamu, namanya Kak Ayu. Dia salah satu lulusan sarjana ilmu komunikasi Universitas Islam Negeri Islam atau Surabaya. Dia adalah owner dari Ramki Collection dan mempunyai lembaga les privat. Halo Kak, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam akhirnya. Ya tadi nggak bisa Setelah join via Gmeet, akhirnya kita live aja ya di Instagram. Oke, oke, nggak apa-apa. Oke, Tadi soalnya aku coba beberapa kali join, eh, ternyata gagal. oh ya. Kita kali ini akan ngobrolin soal tantangan menjawab tantangan komunikasi dengan pelanggan nih Kak. Eh, Mungkin Kak Ayu bisa cerita sedikit gimana sih pengalaman Kak Ayu ketika menghadapi pelanggan di era digital kayak gitu. Oke, kayak benar. Nanti Ya, ini dulu ya. Tadi soalnya ada pegawai. Masih kelihatan nggak sih? Masih ya. iya, masih kelihatan. Oke. Jadi tantangannya tuh, tantangan ya. Tadi apa pertanyaannya? Digital. Tantangannya apa, selama jualan di era digital gitu ya? Banyak sih, jadi kan, di di era digital ini kita kan jualannya nggak ketemu sama orang. Kita biasanya melalui beberapa media seperti kayak media online itu kayak lewat marketplace, lewat website, lewat WhatsApp, lewat Line, kayak gitu-gitu kan. Ada banyak banget macam media yang bisa kita gunakan untuk mengenalkan produk kita ke khalayak umum. Sebenarnya kita juga diuntungkan dengan adanya era digital ini, karena memang semakin luas kita bisa menjangkau orang-orang yang akan beli produk kita. Tapi tantangannya itu juga banyak. Salah satunya adalah kepercayaan. Halo, kok hilang? Oke ya, karena banyak banget tantang apa? Tadi aku bilang itu kan tantangannya yang pertama itu kepercayaan pelanggan. Karena orang-orang yang di luar sana itu kan cuman lihat foto produk kita. Jelas ya suaraku ya, Iya, masih terdengar Bu? jelas dari sini. Oke. Suaraku ya nggak jelas. Jadi itu kepercayaan yang pertama. Jadi untuk jualan online itu yang pertama itu harus kita meyakinkan calon pembeli kita. Kayak gitu. Dengan cara ngasih foto produk yang jelas, deskripsi yang detail, ukurannya. Misalnya kalau jual baju, ukuran lebar dadanya itu berapa, terus panjang bajunya itu berapa, kayak gitu. Itu harus jelas. Terus kalau bisa juga real, fotonya itu harus real. Kita harus benar-benar foto bajunya sendiri atau foto produknya sendiri gitu. Jadi kayak ada review yang bisa kita bikin, kayak misalnya video. Kalau misalnya jual skincare misalnya, jual skincare ya kita harus minimal kita sendiri yang sebagai owner, sebagai penjual harus nyoba si skincare itu cara pakainya kayak gimana, terus hasilnya kayak gimana. Itu perlu kita demokan, perlu kita videokan untuk mer- mendapatkan kepercayaan si calon pelanggan kayak gitu. Oh gitu. Oh ya, Itu gini yang Kak. pertama. Oh, masih ada lagi ya berarti. Kenapa, Bu? Itu kalau misalnya nih, kita kan newbie banget nih, pendatang baru di dunia bisnis. Kita mau ikutan bisnis, tapi kita join reseller dulu karena nggak punya modal. Berarti kita harus menggait kepercayaan pelanggan juga ya. Kenapa?
Jadi gini, kita kan newbie banget nih. Putus-putus. Oh ya, mungkin koneksinya lumayan bagus sih. Jadi gini, kita kan masuk di dunia bisnis baru banget sebagai anak baru nih. Mm-mm. Kita pengen Mm-mm. menggeluti dunia bisnis karena nggak punya modal, akhirnya kita ikutan nih reseller. Nah, kalau misalnya pengen menggait kepercayaan pelanggan itu, apakah sama trik-triknya dengan yang tadi Kak Ayu bilang harus meyakinkan pelanggan, terus menulis deskripsi dengan detail, misalnya di online shop atau bagaimana? Untuk anak yang baru. Putus-putus. Jadi, Jadi ceritanya kayak reseller gitu ya. tapi untuk yang baru banget nih, mungkin Kak Ayu ada Iya. tips-tipsnya. Sorry Bu, ya nih putus-putus suaranya. Oh, jadi gimana sih cara kita sebagai orang yang baru bergabung di dunia usaha untuk menggait kepercayaan pelanggan? Kayak gitu intinya. Masih putus-putus. Gimana kalau diketik aja pertanyaannya? Boleh aku Iya, ketik di diketik aja gimana? Boleh, Di boleh. komentar sini. Oke. Gimana caranya sebagai seorang baru yang bergabung di dunia usaha? Permen apa ini? Ya, gak enak ini. Gak enak. Agar mudah mendapatkan kepercayaan dengan pelanggan. Nah itu tadi kalau misalnya, oke udah ya pertanyaannya ya. Ya, itu aja. Nah, memang untuk yang baru-baru banget memulai usaha itu memang butuh effort yang agak besar karena kita harus ngumpulin pertama apa ya semacam testimoni gitu kan. eh Testimoninya, nah yang pertama itu sebelum kita benar-benar dapat testimoni itu kan harus ada yang beli dulu, baru nanti kita dapat testimoni gimana barangnya sesuai enggak sama yang difoto kayak gitu. Nah itu kita perlu bikin review barang pribadi. Jadi kita perlu reviewin sendiri gitu loh. Kita perlu reviewin sendiri barang yang kita jual biar meyakinkan si calon pembeli untuk bisa beli produk kita. Nah, yang kedua, kalau bisa sih kita juga eh, apa ya, fotonya real. Ya itu tadi untuk awal-awal itu yang dibutuhkan adalah fotonya foto asli. Terus ada video produknya kalau bisa gitu. Jadi ada review misalnya jual jilbab. Oke Kak, ini adalah jilbabnya yang akan aku jual. Eh, Kainnya itu melar, bisa melar, terus terbuat dari bahan apa, kayak gitu-gitu. Jadi semacam kayak endorsement gitu loh. Atau bisa juga dengan bantuan endorsement kalau memang kita belum bisa present, eh, jelasin langsung barang kita malu nih. Kita bisa presentkan lewat endorsement itu, kayak gitu. Jadi itu membantu banget buat orang-orang percaya ke produk kita, ke all shop kita gitu. Berarti kunci utamanya adalah membangun kepercayaan dengan pelanggan ya, Kak. Terus Mm-mm. itu kan Kak Ayu makin kesini kan kayaknya makin berkembang nih. Itu awalnya kan Kak Ayu merintis sendiri. Sekarang mungkin udah ada admin ya Kak ya.
Nah, itu mungkin bisa diceritain Kak, waktu mulai dari progres, mulai dari sendiri ke makin tahun makin berkembang itu seperti apa. Jadi mungkin pelanggan itu maunya ini Putus-putus, kayak gitu. putus-putus Bu Yeni. Oh iya, sorry. Apakah pertanyaannya harus ditulis via chat aja? Ditulis aja deh biar aman Oke, ya. oke Tapi baik. inti pertanyaannya aja, Mhm, gitu biar nggak panjang-panjang. boleh. Aku tuh untuk narik pelanggan, untuk bisa order lagi dan lagi itu ada triknya. Ini tips aja ya. Jadi aku pakai semacam voucher diskon kayak gini. Kelihatan nggak? Eh, sedikit terlihat tulisan vouchernya. Oke. Iya. Jadi di sini itu pokoknya intinya ada voucher diskon 10% kayak Mhm. gitu kan. Nah, di sini tuh kata-katanya itu kayak ucapan terima kasih udah order di toko kita. Sebagai ucapan terima kasih kita, silakan ini ada voucher potongan 10% untuk pembelian berikutnya. Nah, ini bisa menarik banget buat mereka yang mau order lagi. Jadi pelanggan-pelanggan baru yang baru tahu toko kita itu ada ketertarikan untuk beli lagi. Wah, lumayan nih ada voucher 10% kayak gitu. Nah, ini biasanya itu ada masa tenggangnya juga, cuman seminggu atau 1 bulan dari pembelian. Jadi selama itu nggak digunakan ya sudah hangus gitu. Jadi mempercepat mereka untuk beli lagi di toko kita. Jadi semakin cepat perputarannya kayak gitu. Tapi ketika Untuk yang yang tadi terakhir pertanyaannya pelayanan apa aja yang sudah Kak Ayu lakukan untuk menjaga kepuasan pelanggan? Tadi udah kejawab pakai voucher, mungkin ada lagi nggak Kak selain menggunakan voucher itu tadi? ya ini salah satunya trik-trik untuk mereka biar senang belanja di toko. Review produk kita. Nah, kita reposting ulang dengan ngasih apa ya, mention Instagram mereka, mention itu. Jadi kan kayak ada kepuasan tersendiri gitu loh. Wah, ternyata punya aku di repost kayak gitu. Terus juga pelayanannya itu misalnya kalau dia order lagi di sini, kita bisa kasih bonus masker anak kayak gitu. Jadi ada bonus-bonus, bisa berupa potongan harga, bisa berupa bonus di pembelian berikutnya kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya pengen nggak hanya dia yang beli, nggak hanya si ibu A yang beli lagi gitu ya, kita bisa ngasih misalnya si ibu A itu puas sama produk kita. Nah, dia pengen tetangganya itu juga tahu. Nah, itu bisa kita promokan kalau misalnya ada tetangga yang beli. Nah, ibu nanti dapat komisi sekian persen kayak gitu. Jadi istilahnya kayak ada cashback gitulah. Jadi kan untung juga buat dia, untung juga buat kita. Kita dapat pelanggan baru, dia dapat komisi, dapat pendapatan kayak gitu. Setengahnya kita memaksa dia jadi reseller gitulah. Jadi dia akan merekomendasikan produk kita ke orang lain. Kayak Berarti nanti di gitu sih. di sisi lain mungkin kita nanti bakal ngobrol juga ya. Perlu nih kayaknya ketika Kak Ayu memberikan voucher nih berarti ada trik-trik khusus gimana memanage keuangan apa tuh namanya pergulian keuangan belanja supaya tetap oke nih di dalam manajemen keuangan untuk pembelanjaan. Ada tersendiri trik-triknya. Oh ya jelas ada dong, karena kan istilahnya potongan diskon ini kan juga masuk ke budget marketing. Jadi budget marketing itu kita harus harus sediakan. Jadi itu pengaruh ke harga jual
atau pengaruh ke omset yang kita dapatkan. Misalnya eh, awalnya nilainya 100.000 barangnya, ternyata kita ngasih voucher 10% kan jadinya cuma 90.000. Nah itu triknya gimana biar keuntungan kita itu tetap utuh, maksudnya tetap nggak terlalu mepet banget, tapi kita tetap masih bisa jualan dengan harga diskon itu. Jadi ini mau diflorkan sekarang atau nanti? Nanti aja ada sesi selanjutnya. Kita Oh, komunikasi pelanggan dulu aja. oke. Oke. Oke, Oke, ada voucher, oke. terus ada repost di Instagram ya salah satunya sebagai bentuk apresiasi dan supaya dia tertarik lagi. Kayaknya pernah ngadain giveaway juga ya kak ya di punyanya Kak Ayu. Kenapa? Giveaway ngadain Oh, giveaway. uh, Iya, pernah. Ah, jadi itu juga juga salah satu yang menarik juga buat pelanggan. Jadi sesekali kita bisa ngadain giveaway, bisa berupa uang cash atau barang gitu ya, buat mereka interaksi ke Instagram, ke jualan kita kayak gitu. Nah, itu juga menarik. Kalau misalnya kan biasanya kalau giveaway itu kan mention orang-orang di circle-nya dia kan. Kalau misalnya mention tiga orang teman kamu dan kayak gitu-gitulah ada syarat-syarat giveaway itu juga bisa jadi trik. Tapi menurut aku itu trik kesekian ya karena memang itu untuk ngumpulin orang-orang biar lihat kita bukan untuk beli dulu karena itu istilahnya orang masih belum tertarik untuk beli karena kan ngejarnya giveaway bukan untuk beli gitu loh. oh ya ini ada Eh, pertanyaan nih dari Samia 268. oh gitu. Maaf mau Kan nanya, ke sini Tara. kadang kan seller bosen dengan barang yang kita jual. Itu untuk mengatasinya bagaimana ya? Ada pertanyaan yuk dari Salmi. Oh, Saya ulangi lagi oh ini ada pertanyaan nih. dari Salmia. Kalau ada seller yang bosen dengan barang yang kita jual, cara mengatasinya gimana ya? Kayak gitu. Kayaknya Ini seller itu maksudnya pembeli gitu ta? Pembeli. Seller itu penjual. iya seller penjual. Ataukah seller yang dimaksud berbeda ya? Maksudnya dia yang menjadi reseller gitu? Mungkin bisa Oh jawab dengan gitu. pertanyaan dua jawaban yang Oke oke tak jawab. berbeda. Jawaban yang berbeda ya pasti. Kalau misalnya yang dimaksud adalah seller diri kita sendiri sebagai reseller bosan sama yang kita jual, ya jangan bosan. Kita udah jualan ini ya. Sebisa mungkin fokus dulu. Yang pertama fokus dulu. Kalau misalnya kita jualan apa bosan karena memang orang-orang yang melihat barang kita itu hanya orang-orang itu aja, misalnya lingkungan story WhatsApp gitu ya, ya teman-teman kita aja gitu. Dan paling yang beli untuk awal-awal launching produk awal itu mereka beli. Tapi selanjutnya kan, halo produk itu terus kayak gitu menurut si calon pembeli kita. Nah, caranya, oke, untuk pembeli ya, caranya kita harus cari pembeli baru. Jangan melulu kita jualan sama orang-orang itu aja. Caranya gimana? Biar kita menemukan pembeli-pembeli baru, kita harus meluaskan em, pemasaran kita. Jadi misalnya awalnya hanya di story WhatsApp. Kita luaskan lagi misalnya di Instagram. Instagram kan temannya lebih luas lagi dan berbeda dengan yang di WhatsApp. Kayak gitu. Atau bisa juga kita langsung masuk ke marketplace. Marketplace itu kan lebih luas lagi karena ada banyak orang-orang yang nggak kita kenal itu bisa melihat barang kita kayak gitu. Terus ada lagi kalau misalnya memang udah advance, terus kita udah ada budget marketing, kita bisa iklan di Facebook, iklan di Instagram, kayak gitu untuk menjangkau orang-orang baru yang tertarik sama produk kita, kayak gitu. Jadi jangan melulu sama pembeli-pembeli itu, misalnya pembeli A sudah pernah beli, Bang nggak ada model baru ta, padahal yang kita jual ya modelnya ini gitu. Bahkan Bu Yeni, ini yang aku jual ini
model-model baju yang hanya itu aja. Jadi aku udah jualan itu hampir 5 tahun. Dan ini modelnya itu restock kayak gitu. Jadi modelnya itu contohnya kayak gini kan. Yang kayak gini nih. Ini model baju udah lama banget Hmm. bayi ini. Ini 5 tahun lebih. Oh, Bahkan di pusat itu udah nggak jual, udah nggak jual. Tapi aku tetap jual karena masih banyak permintaannya gitu. oh, Di tokoku itu masih rame, oh, masih banyak banget permintaannya gitu. Meskipun mereka udah nggak restock, tapi aku maklun sendiri. Aku produksi sendiri buat aku jual sendiri di tokoku kayak gitu. oh gitu. Ah, Oh, nah, kalau yang dijual makanan atau minuman, Bu, pastikan menumbuhkan rasa bosan dari pembeli yang bikin kita malah nggak mau jualan lagi. Nah, kalau makanan minuman ya tetap harus itu inovasi. iya, harus Jadi inovasi kita jadi sebagai pengusaha itu harus kreatif ya. Misalnya dulu eh sekarang ya musim boba ya. Musim minuman boba gitu kan. Dulu itu kan hanya pop es toh sebenarnya. Itu kan semacam minuman serbuk yang rasa-rasa kayak gitu kan. Hmm. Dulu itu namanya pop es. Terus jadi apa ya kemarin itu kayak jadi dalgona yang dibikin Milo, dibikin apa lebih kental kayak gitu kan. Hmm. Terus jadi es apa lagi ya yang sebelum boba itu? Oh, Yang cappuccino itu loh. kayak yang dicat Cappuccino itu kan. Yo, catai apalah itu. Terus sekarang namanya berubah lagi jadi boba. Padahal kan sebenarnya ya es yang sama gitu loh. Ya iya, nggak sih? iya satu jenis aja tapi variannya dikembangin lagi kayak gitu. Jadi kayak di repackaging gitu loh. Jadi serbuk serbuk pop ice yang sama, serbuk coklat yang sama, tapi di repackaging, dikasih nama baru, foto kemasannya baru, terus di nama apa di istilahnya dikasih apa ya kalau kita sebut sih kayak angle baru, kayak angle penjualan baru kayak gitu. Jadi kreatifnya kita Yes. untuk apa recycle, istilahnya recycle gitu. Kita ubah ulang Hmm. si kemasan minuman atau makanan itu. Misalnya kayak Indomie kan. Indomie kan dulu hanya Indomie, sekarang jadi apa kemarin itu? Apa mie telur itu kan ya? Tahu nggak? Sekarang mie telur belum pernah. Heeh. Indomie banyak banget kayaknya variannya itu dia apa ya, konsepnya lebih ke mengusung hal-hal yang ada di Indonesia nih kayak gitu. Dia khas banget. Iya. Mm-mm. Dan kalau kita mau jualan Indomie aja kan, ya Indomie aja itu bisa masak di rumah kan. Tapi kalau misalnya dibikin kayak sosis Indomie yang dicetak sama telur itu loh, tau nggak? Kalau yang di Indomaret itu kan ada. Nah itu kan jadi lebih menarik. Terus atau dulu itu kan pernah ada roti Indomie kayak gitu. Hmm. Jadi apa ya? Kita pinter-pinter aja variatifnya si makanan atau minuman itu kita jadikan makanan versi lain menu apa sekreatif kita. Jadi biar nggak bosen orang-orang yang beli karena memang pada dasarnya kalau jualan itu kan setiap setiap jualan itu pasti ada pola apa ada inovasi yang harus kita kasih di produk itu kayak gitu. Kak Ayu pernah nggak sih menghadapi komplain pelanggan, tapi dia pelanggannya tuh emang sukanya apa ya? Mungkin dari komplainan yang halus banget sampai kata-kata yang kadang-kadang bikin kita nyesek gitu. Wah itu katam Ya udah makanya udah sering banget. Jadi yang di story WA itu kan yang bagus-bagus ya. testimoni. Tapi yang di
belakang itu tuh ada ya beberapa itu kadang karena pengiriman lama kita dibilang penipu lah apalah itu udah biasa. Kita nggak usah baper sebagai pengusaha kayak gitu ya. Kita harus tetap kita lo nggak nipu gitu loh. Kenapa harus kita sakit hati? Ya kita bilang aja, oh iya maaf Kak, maaf Bun gitu. Memang pengirimannya ke alamat Bunda, ke alamat Kakak itu jauh banget. Jadi memang butuh waktu lebih lama. Biasanya kita kalau sabar jawabnya gitu. Tapi kalau kadung apa jengkel juga kan namanya manusia ya tetap ada jengkelnya kita juga jawab ya kali pun itu masa cuma sehari kan butuh waktu untuk pengiriman gini 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 jadi kita yang ngomel Pernah kayak ya, gitu lah pasan gitu ceritanya. pernah dan sering dan itu nggak satu dua kali sering jadi itu pengalaman juga pendewasaan buat kita gitu jadi jawabnya sepinter-pinter kita lah jawab komplainan kayak gitu misalnya lo kok warnanya nggak secerah yang di foto gitu ya foto itu kan tergantung juga sama layar handphone sama pencahayaan saat foto kayak gitu kan ya kita jelasin bahwa eh, warna foto itu nggak 100% sama kayak gitu kadang juga ada yang motifnya beda memang kan kita motifnya terbaru kalau kayak gini kan polosan ya Nah, jadi pasti sama. Kalau ada kan pernah lihat ya yang motif-motif bunga-bunga gitu. Biasanya kita adalah motif terbaru dari pusat itu pun juga motifnya terbaru. Jadi kita yang ngomong yang kita kirim itu motif terbaru. Jadi tetap kita komplainan mereka itu tetap kita jawab. hmm. Sepahit apapun mereka komplain, tetap kita jawab dengan logika yang bisa mereka apa masuk di mereka juga kayak gitu. Jadi mereka kalau mau ngelak, mau komplain lagi gitu, pasti mereka mikir gitu. Karena kita ngelakuinnya secara real, secara yang memang terjadi di toko kita kayak gitu. Itu kalau misalnya jawab keluhan pelanggan itu harus first respon gitu ya kayak. Kalau misalnya kita kebetulan ada halangan gitu, lama balesnya gimana dong? Ya kita ada jam operasional, biasanya pagi itu kita fast respon. Tapi kalau memang malam kita ya kan udah pegawai udah pulang toh. Jadi mau nggak mau ya dibalasnya besok. Atau kalau memang aku lagi free, aku lagi ngeliatin apa chat kayak gitu, ya Hmm. aku bales. Tapi ya nggak menjamin untuk harus pas respon gitu. Hmm. Eh, tapi kalau misalnya pas ada orderan, kudu fast respon atau gimana sih? Kalau orderan itu biasanya ya pas respon. Kalau Kalau komplainan itu biasanya di skip eh, skip. Enggak. belum deh. Kalau komplain tetap tetap kita jawab pas respon gitu. Sebisa kita jawabnya cepat biar nggak berlarut-larut gitu. Biasanya kalau udah ada eh apa ya, kayak semacam keluhan gitu atau respon baik dari pelanggan, KAI minta feedback lagi nggak sih? Selain dari testimoni, mungkin via Google Form atau apa feedbacknya? Pernah nggak? Sejauh ini tuh aku belum pernah untuk menerapkan itu karena memang sejauh ini masih belum ada komplain yang terlalu ini dan dari produk juga sejauh ini baik-baik aja gitu. Maksudnya apa ya udah ada QC-nya gitu loh Hmm. udah ada QC-nya dulu memang pernah sih kayak gitu terus sekarang udah enggak. Setiap produk yang kita punya itu wajib nggak sih Kak punya sosial media yang aktif gitu? Wajib ya kalau menurut aku wajib karena di era sekarang itu kan eranya orang-orang nyari apapun itu di online. Jadi kita, sebisa mungkin kita ada di semua lini itu. Misalnya ada orang yang nggak suka main Shopee, tapi sukanya cari barang di Instagram.
Nah, kita bisa muncul di Instagram, kita bisa muncul di Line, kita bisa muncul di TikTok misalnya yang sekarang baru-baru ini kan main TikTok gitu. Itu juga bisa masuk ke TikTok. Jadi TikTok nggak hanya dibuat alay-alay, tapi juga bisa dibuat jualan kayak gitu. Ternyata bisa juga ya buat media promosi atau Oh, bisa banget. Teman-temanku malah yang sudah praktek di TikTok untuk jualan tuh katanya lumayan banter. Tapi juga tergantung barangnya apa. Sesuai nggak target marketnya TikTok kayak gitu. ternyata cukup menantang juga sih. Kebetulan kan Kak Ayu ada dua nih bisnis yang sedang dijalankan. Yang satu di bidang pendidikan tes privat. Gimana tuh Mm-mm. menurutnya? Jadi kan kadang kan eh, banyak banget nih pelanggan yang masuk mau order lah, mau komplain dan sebagainya, mau minta inilah, minta itu. Itu gimana tuh mensiasati komunikasi pelanggan supaya tetap berjalan dengan baik, tetap Kalau di kita sendiri ada bagiannya sendiri-sendiri. Jadi ada admin yang khusus buat eh, baju anak kayak all shop gitu. Ada yang khusus untuk LBB. Jadi dipisahkan mereka. Jadi untuk si LBB itu kan udah hmm, istilahnya apa ya? Dia udah pengalaman ngadepin komplain-komplain ala mak-mak pendidikan kayak gitu ya. Nah, yang satunya udah biasa ngadepin mak-mak yang, "Loh, ini kok warnanya beda bla bla bla," gitu. Udah biasa. Kalau dulu ya saya sendiri kan keteteran karena jawabin ini itu. Tapi sekarang sudah ada tim, jadi alhamdulillah sudah bisa terbackup masing-masing kayak gitu. Gitu. Ayo, ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman? Oke, nggak ada ya, kayaknya udah cukup tadi dua pertanyaan. Terima kasih banyak Kak untuk sharingnya. Ini nanti coba aku simpan ya, barangkali mungkin ada anak-anak yang tertarik untuk menjadi wirausaha. Ini ada dari Bunda pelanggan ini, Oh, Ramdu Connection. oh ya, kok Ya memang kita udah lama nggak bikin giveaway. Nanti nanti ya di live Ramdu Collection sendiri kalau mau ada masukan boleh. oh ya. Bunda Rumiza. Nanti nanti kita bahas ya Bunda ya. Gitu. Nanti ada kuis-kuis lah sama GAGN insya Allah ya. Doain ya Bunda. Kayu mungkin pesan nih buat anak-anak SMK Pluit Raya supaya makin semangat buat terjun di dunia wirausaha. Iya. Jadi eh, apa ya di pandemi ini itu ada banyak hikmah yang bisa kita ambil. Bukan hanya apa ya kita mengeluh terus karena ada pandemi kayak gini. Justru dengan pandemi ini kita bisa kreatif gitu loh ngadepin ini kan nggak sekolah ya kan anak-anak SMK Pluit Raya itu kesempatan kita buat lebih berkarya lagi selama stay at home atau sekolah di rumah itu kalian bisa lah kolaborasi sama teman-teman yang mungkin bisa masak yang mungkin bisa bikin minuman enak kayak gitu jual aja coba di IG masing-masing nah kan nggak dapat uang saku tuh ya dari ibu ya karena nggak sekolah. Jadinya Nah itu, mm-mm, minta modal dikit aja nggak apa-apa kali ya buat wirausaha gitu. mm-mm. Ataupun nggak perlu modal pun bisa. Caranya bisa apa? Ya pertama reseller dulu kayak gitu. Kita akan ngumpulin foto, terus di repost, kita posting ulang. Nanti kalau ada yang order, baru kita istilahnya kan mereka transfer dulu toh, terus baru Hmm. kita transfer ke orangnya itu. Baru nanti dari situ kan ada keuntungan-keuntungan sedikit yang kita bisa kumpulkan untuk jadi modal di pembelian berikutnya. Lama-lama nanti bisa stok sendiri, bisa
kita bisa ngumpulin modal sendiri gitu. Hmm. Tanpa kita harus apa ya, bergantung sama orang tua. Udah SMK loh. Masuk minta uang terus sama orang tua kan? Jadi pinter-pinter nyeper. Kalau dulu sih kita ini suka gitu, suka apa? Kalau kalau saya pribadi dulu suka memang suka jualan apapun yang teman-teman kelas butuhkan itu. Wih, aku butuh ini. Oke, siap. Tak carikan di online, di offline kayak gitu. Jadi ada banyak peluang yang bisa kita lakukan ya, teman-teman SMK Pluit Raya. Apalagi di Jakarta kan, ada banyak barang. Di Jakarta itu pusatnya ekonomi Indonesia kan. Di sana itu banyak barang-barang murah. Di sana itu banyak supplier-supplier yang barangnya banyak. Jadi kita bisa kerjasama sama mereka, kita pinjam foto-foto mereka untuk bisa kita jualan, Hmm. kayak gitu. Jadi tetap meskipun nggak sekolah, meskipun maksudnya sekolahnya di rumah, tetap bisa menghasilkan. Iya di sana, tetap bisa menghasilkan, tetap bisa belajar secara online kayak gitu. Jadi tetap semangat, jangan sampai kita di rumah terus malah gabut, ya kan malah pikirannya aneh-aneh kemana-mana karena saking nganggurnya di rumah gitu. Jadi apa ya, usia muda itu usia yang produktif kalau menurut aku. Terus dicoba aja kita, kalau katanya Ibu Santosa itu habiskan jatah gagalmu di usia muda. Biar kita nanti ketika udah mau rumah tangga misalnya, kita udah tahu nih, oh ritmenya ternyata gini ya. Untuk ngadepin pelanggan itu ternyata gini ya, kayak gitu. Habiskan jatah gagalmu di usia muda. Oke. Gitu. Tadi sempat nyebutin kata marketplace. Itu marketplace kayak gimana ya? Mungkin anak-anak ada yang belum tahu nih. Marketplace itu kayak apa sih? Oh, marketplace itu kayak mall secara online. Mall secara online jadi kayak semacam Lazada, Hmm. Lazada, Bukalapak, Tokopedia, Shopee itu termasuk marketplace kayak gitu. Kalau website itu belum apa nggak termasuk karena kan website punyanya pribadi. Kalau marketplace itu kan kita dan orang-orang yang jualan yang lain itu ngumpul di satu tempat dan pembeli itu juga bisa cari dan membandingkan barang-barang yang ada di situ kayak gitu. Jadi semacam kita jalan-jalan di mall gitu loh, Bu. Ya kan, Bu Yeni? Lebih luasa. Ya, Oh, oh benar. ini out of the topic ya. Sekarang kita closing. Kebetulan inget nih sama salah satu curhatan siswa. Mm-mm, Jadi dia tuh maunya jadi reseller, tapi mm-mm, dia tuh kayaknya keburu deh. Maksudnya mungkin belum punya tricks and tipsnya gitu kali ya. Dia tertarik buat jual salah satu produk kosmetik karena dia tahu mm-mm. harganya murah. Tadi nanya tuh kayaknya di marketplace tadi, terus belum dikontak tuh adminnya. Tiba-tiba dia langsung share di WA nginfoin siapa nih yang mau pre-order gitu kan. Terus tiba-tiba dibuka Mm-mm. lagi marketplace-nya di bisa salah satu online shop Shopee gitu ya. Ternyata udah nggak ada tuh barang, udah habis. Nah, akhirnya dia bingung tuh ngadepin chattingan pelanggan barunya kayak gitu. Kayak Mm-mm. gitu. Minimal dari satu supplier. Misalnya kan yang jual lipstick atau apa ya, skincare MS Glow misalnya. Itu kan yang jual nggak cuma satu, kan ada banyak tuh. Nah, itu kita bisa cari minimal dua lah. Dua, satu yang paling murah, satu untuk jaga-jaga. Hmm. Nah, itu bisa kita janjian dulu. Jadi ngobrol dulu. Boleh nggak aku jualan ini?
gimana manajemen stoknya, selalu ready tak barangnya, bisa nggak aku dropship ke tempat lain, bisa nggak aku jualin dengan harga yang aku apa bisa aku atur sendiri kayak gitu. Jadi semuanya bisa kita ngobrol dulu sama supplier. Karena nggak mungkin kalau kita langsung jualan terus tiba-tiba barangnya habis gitu kan ya resiko salah siapa kan. Soalnya suppliernya juga kan nggak ada perjanjian apapun sebelumnya gitu. Terus yang kedua, harganya itu jangan terlalu mepet. Kalau memang supplier A itu memang murah banget, misalnya harga pasaran 10.000 di supplier A itu 5.000 gitu kan. Kalau bisa jangan jualnya 6.000. Kita nggak pernah tahu nanti kenaikan harga itu seperti apa gitu. Karena kan harga harga jual yang barang-barang yang umum kayak gitu tuh biasanya naik turun. Jadi kita kalau bisa jual itu di atas eh, misalnya ada yang jual 6.000 atau 7.000, yang paling murah itu 5.000. Ya kita jual aja 8.000. Jadi semisal yang habis itu 5.000, kita kulaannya itu 5.000 itu habis. Kita bisa kulaan di yang harga 6.000. Masih ada spare keuntungan 2.000 kayak gitu. Eh, ngerti ya analoginya ya? Ya. Apa gambaran gitu ya. Jadi si supplier A itu jualnya kulaknya itu 5.000 harga kulaknya. Supplier B 6.000 kan selisihnya lebih mahal dikit. Ya nggak apa-apa kita jual di bawah harga pasaran yang 10.000 itu kita jual 8 ribuan gitu. Ya nggak masalah selama masih ada keuntungan yang bisa kita ambil dari proses jual beli. Karena kalau kita jualan terus nggak untung itu buat apa? Ya kan? Kita kerja rodi dong. Nanti yang bayar wifi siapa? Yang bayar listriknya siapa? Banyak Yang bayar pulsa pulsa handphone siapa? Gitu. Jadi sebisa mungkin jualannya itu bisa membayar semua kebutuhan kita. oke, menjawab sekali. Terima kasih Kak Ayu. Mungkin di lain waktu kita bisa sharing lagi terkait dengan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan marketing. Oke, siap. Gimana kabarnya Surabaya di sana? Sedang hujankah atau panas? Aduh, hot. Alhamdulillah. Cerah sekali Surabaya hari ini. Karena kita beberapa hari ini ya, kayaknya di pekan ini bakalan diguyur hujan soalnya. Oh, amin amin. Kita rindu sekali sama hujan. Surabaya hot. Di Jakarta gimana? Eh, Kalau di Jakarta sih kebetulan dalam pekan ini ya, kayaknya bakalan diguyur hujan sih, ini udah mendung soalnya. Oh ya, Hmm, serunya, Masya Allah. ya. Enak ya? Tapi berdoa semoga nggak sampai banjir, karena kasihan juga Iya. pandemi seperti ini. Oh iya ya, langganan ya. Tapi semoga tahun ini nggak ada banjir di Jakarta. Cukup di awal tahun aja. Amin. Iya. Oke, tadi kunci utama yang paling dipegang oleh seorang seller, kepercayaan ya Kak ya intinya. Iya benar. Karena online kan kita nggak bisa ketemu orangnya. Jadi benar-benar harus kita tampangkan di produknya itu bahwa barang ini tuh benar-benar bagus, benar-benar terpercaya dan real fotonya itu beneran asli kayak gitu. Biar nggak kecewa si pembeli. Kan sekarang banyak sih ya cara-cara foto yang lucu-lucu ala-ala Instagram gitu loh. Uh, Editingnya Ya kan? Mm-mm. Editingnya lucu, soft, kayak gitu yang elegan banget gitu. Banyak kok sekarang editing foto yang nggak harus lulusan desain itu bisa ngedit kayak gitu. misalkan kuncinya dalam wirausaha juga mau belajar, nggak gengsi juga ya Kak ya.
Benar. Kalau misalnya kita gengsi, aduh, ya nggak jalan-jalan juga sih. Baik, Ayu, terima kasih Iya. buat waktunya. Ini kayaknya nggak keras sih sebenarnya, harusnya cuma 1 jam, kayaknya mungkin jadi beberapa jam ini tadi. Eh, iya nggak apa-apa. Di lain, Selama bisa berbagi itu senang. Alhamdulillah. semoga Semoga bermanfaat ya teman-teman di SMK Penetraya Jakarta. Ilmu-ilmunya semoga bisa diaplikasikan dengan baik. Semoga besok makin sukses. Setelah lulus pun makin bisa berkarya. amin. Gitu. Makin bisa membantu yang terbaik buat Indonesia. Gitu ya. Amin. Sukses juga Kak Ayu buat Amin. nya, semoga makin berkah, barokah, dan semoga Amin. keadaan sehat walafiat. Sampai jumpa Kak. Amin ya Terima kasih Allah. banyak waktunya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.